Ya, kami lanjutkan saudara dialog bagian kedua ini karena kami harus jeda menggugat SP3 kasus BLBI yang dikeluarkan oleh KPK berkaitan dengan ada Samsul Nur Salim di sana yang masih buron sampai sekarang. Ada Mas Ali Fikri, PLT Jubir KPK, Boyamin Saiman, Koordinator Maki, Bang Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI. Mas Boyamin, dengan semua penjelasan dari KPK, akan tetap mengajukan pra-peradilan? Oh pasti itu. Kalau tidak malah dituduh orang macam-macam saya. Malah jangan sudah dapat apa-apa nanti kan itu kan. Tadi alasan Disangka Anda yang April Mop kalau begitu nanti. Ada 5 alasan Bayu. Ya. Sebenarnya gugatan pra peradilan itu. Yang nomor 2 tadi sudah dibahas Pak Arsul Sani tentang jurisprudensi itu. Jadi sama kok. Jadi yang pertama tentang penyelenggaraan negara apapun di dakwaan itu ada nama Daurus Jatun Kuncoro Jakti. Ya, soal Pak Ali tadi udah jawab begitu. Apapun itu ya produknya KPK kok surat dakwaan kan itu. Yang ketiga berkaitan dengan hasil pra-peradilan saya tahun 2008 lawan Jaksa Agung bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Meskipun ini berbeda konsep ternyata KPK itu soal lunas dan tidak lunas. Jadi seakan-akan sudah ada SKL tapi nyatanya tidak lunas. Beda cara tembak. Tapi saya tetap akan menggunakan itu. Yang nomor 4 dan nomor 5 masih rahasia karena ini yang ngasih itu justru mantan penyidik KPK, mantan penuntut KPK yang sudah tidak tugas lagi di KPK gitu. Nanti ya tunggulah itu kan. Ya artinya Anda akan yakin menang gugatan pra-peradilannya begitu? Ya kalau tidak yakin kan tidak mungkin saya maju kan gitu kan. Soal nanti hakim memutuskan apa begitu kan. Seperti pra-peradilan Senturi itu kan saya yakin menang dan terbukti pra-peradilan ke-6 dikabulkan. Nah, seperti tadi surat dakwaan Senturi itu didakwa bersama-sama Budiono, Mulyaman Hadad, Miranda Gultom, Hari Tadi, Arda Yadi, Raden Pardede, Robert Antula. Tapi sampai sekarang juga belum selesai bagaimana itu kelanjutannya begitu. Maka hari ini saya gugat pra-peradilan sebenarnya itu sebentuk cinta saya. Tapi ini Bayu, satu hal saya sebenarnya pengen ini juga saya sampaikan Pak Arsul kalau nanti rapat kerja dengan pimpinan KPK. Kalau ini tadi pimpinan KPK saya tanyakan karena saya akhirnya mengetahui dengan persis ada videonya saya punya bahwa pimpinan KPK periode ini berjanji tidak akan menghentikan penyidikan BLBI dan itu dilakukan di hadapan Pansel karena Pansel selama proses seleksi itu selalu ditanya masyarakat jangan-jangan ini memang untuk pelemahan dan lain sebagainya. Nah Pansel waktu itu salah satu clue yang diminta kepada seluruh pimpinan yang mendekati 10 besar atau berapa itu meminta jaminan tidak menghentikan penyidikan BLBI. Dan semua berjanji mengatakan tidak akan menghentikan penyidikan BLBI. Sebenarnya saya kalau ada pimpinan KPK hari ini saya akan mengatakan udahlah mundur aja lah semua pimpinan KPK karena tidak menepati janji. Janji aja tidak ditepati kok bagaimana akan terus memimpin KPK. Sebenarnya ini mumpung yang diucapkan saya minta ke Pak Arsul Sani kalau benar jadi rapat kerja atau rapat dengar pendapat atau apapun dengan KPK, Pansel lama diundang. Apakah benar ini ada suatu pernyataan ini dan videonya ada kok itu. Ya. Bang Arsul, boleh tanggapi yang ini dulu? Ya, saya tentu berterima kasih sama Mas Bunyamin dan jumlah elemen masyarakat sipil ya. Mudah-mudahan nanti bahannya bisa di-share ke kami juga. Tentu kami akan melihat kembali juga ya arsip-arsip seperti fit and proper test ya. Saya kira itu hal yang baik ya. Dan memang ya tugas kami di DPR kan juga untuk memberikan keseimbangan ya. Hal-hal yang memang make sense dan punya nilai untuk kami bawakan di dalam RDP dengan mitra termasuk KPK ya memang harus kami suarakan itu. Oke. Dan ini Pak Arsul, saya sudah melakukan konfirmasi kepada Ketua Pansel waktu itu Bu Yenti. Baru 2 hari kemarin itu Bu Yenti saya juga beliau juga menyatakan seperti tanda kutip komplain. Ini gimana sih pimpinan KPK ini kok menghentikan penyidikan padahal dulu berjanji. Jadi kami ini jadi deg-degan seakan-akan kami yang menghasilkan tapi yang diserang masyarakat jadi panselnya karena pimpinan KPK-nya. Nah, beliau bersedia dalam konteks tertentu misalnya diundang oleh pimpinan DPR atau bahkan saya malah berencana mau saya jadikan saksi ahli di pengadilan nanti untuk menerangkan ini juga begitu. Jadi ya siap-siaplah wahai KPK gitu kan. Untuk cinta saya tetap akan saya gugat gitu. Dan ini sebenarnya begini loh Bayu. Saya akan dalam rangka mencoba membantu meningkatkan persepsi anti korupsi yang jatuh menjadi 37 itu saya sudah menggugat 5 pra-peradilan.
itu saya ajukan di awal Maret dan pertengahan Maret 5. Itu adalah kasus pengadaan heli AW, terus EKTP, terus pencucian uangnya Setia Novanto terkait dengan EKTP. Itu Mas Bunyamin, itu terkait ada dengan 16 Bupati Malang, kasus, Mas Bunyamin. Krisna, itu ada juga orang yang diduga menyuap tapi belum disidik gitu kan, inisialnya Ika gitu. Jadi ini rangkaian kecintaan saya, tapi tiba-tiba kaget tanggal 1 saya sedang persiapan pra-peradilan, 6 pra-peradilan bahkan, tapi saya 1 sudah saya cabut karena RJ Lino sudah ditahan, maka saya cabut tinggal 5. Nah, inilah tiba-tiba tanggal 1 April dikejutkan dengan April Mop-nya KPK. Jadi ya udahlah. Jadi saya kadang-kadang harus patah semangat atau harus pulang kampung ke Ponorogo pensiun aja kadang-kadang. Karena terus terang aja saya bisa dilacak oleh KPK apakah Maki itu ada yang mengorder atau bahkan dari pembiayaan juga tidak pernah ada gitu sebagai bentuk cinta saya kepada KPK gitu sebenarnya. Maka lebih sedikit Bayu, mohon maaf. Ya, dimengerti Mas Boyamin. Mas Ali, Anda ingin menanggapi bukti-bukti kecintaan dari banyak orang termasuk Mas Boyamin dan Maki ini seperti apa? Siap ya untuk gugatan pra-peradilan? Ya. Kami lanjutkan penjelasannya ya terkait sekaligus menanggapi Pak Asrul, Pak Asrul Sani ya. Yang pertama bahwa benar kita tidak menganut sistem jurisprudensi sebagai dasar hukum, tetapi kemudian perlu diingat ya, barangkali ini Pak Asrul juga lupa ya, di pasal 11 Undang-Undang KPK itu sudah sangat jelas bahwa KPK melakukan penyidikan dan kemudian membawa perkara ke persidangan itu adalah wajib ada unsur perbuatan penyelenggaraan negaranya. Itu menjadi kewajiban KPK ya. Artinya kalau kemudian perbuatan dari unsur penyelenggaraan negara sudah dinyatakan bukan tindak pidana, oleh karena itu tentu sudah tertutup kemungkinan ini dilakukan oleh KPK. Kemudian berikutnya pembahasan mengenai SP3 ini bukan hal mudah ya, tetapi perlu kajian yang cukup panjang di internal maupun pihak eksternal ya. Kita hadirkan juga ahli pidana dari berbagai universitas ya. Dan KPK sudah mendengarkan masukan. Betul, KPK mendengarkan masukan dari ahli-ahli pidana, setidaknya dari 3 universitas sebagai pihak eksternal KPK, dan pendapatnya memang ahli pidana yang seakan-akan juga sepandangan dengan KPK rencana menghentikan penyidikan, dipilah dan dipilih Mas Bayu. Tahan sedikit kemudian, Mas Boyamin. Begini, Mas Ali. Terkait dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Mas Boyamin, mekanismenya sesuai dengan hukum acara pasal 77 sampai 83 dan Undang-Undang 40 KPK memang dilakukan dengan diuji di pra-peradilan. Oleh karena itu KPK sangat hargai apa yang akan dilakukan oleh Mas Boyamin. KPK yakin Mas Bayu bahwa perkara ini bukan tidak cukup bukti ya. Faktanya karena di tingkat PN dan tingkat pengadilan tinggi sudah terbukti putusan ini, tetapi kemudian balik lagi keputusan Mahkamah Agung dimentahkan dengan dinyatakan bukan tindak pidana. Oleh karena itu tentu KPK berharap nanti di pra-peradilan ada terobosan hukum ya. Kami tidak ingin mendahului putusan dari hakim pra-peradilan, tetapi tentu jika kemudian diputuskan lain begitu ya, karena memang di sanalah tempat diujinya SP3 ini begitu. Katakanlah secara prosedur ternyata ada kekeliruan dan kesalahan begitu sesuai dengan persidangan pra-peradilan dan hakim memutuskan itu ya, tentu KPK akan segera pelajari dan laksanakan putusan tersebut kalau kemudian sesuai dengan aturan undang-undang, karena kita tahu ada beberapa putusan pra-peradilan juga yang kemudian melampaui wewenang dari hakim pra-peradilan gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa KPK akan mencabut SP3 ini dan meneruskan kasus BLBI ini begitu ya? Ya, ada peluang itu karena memang undang-undang memungkinkan untuk itu begitu, dan tentu kewajiban KPK adalah melaksanakan putusan pengadilan gitu. Ya, walaupun fungsinya salah satunya kan demikian. Ya, walaupun saya pindah ke Bang Arsul sedikit berkaitan dengan apa yang sudah diputuskan Mahkamah Agung, ini tampaknya menjadi standpoint dari KPK. Pagi hari ini disampaikan oleh Mas Ali Fikri sebagai jubir KPK, itu tampaknya yang bikin kartu mati nih buat KPK. Kira-kira begitu. Apakah ini kemudian bisa ditindaklanjuti di Komisi 3 DPR atau bagaimana agar ini tidak terjadi lagi? Saya agak sedikit ke depan sebagai orang yang cuma membaca permukaan saja mengenai hukum. Ini kasus-kasus besar yang lain bagaimana nih kalau kemudian MA ada putusan-putusan seperti ini, nggak bisa apa-apa juga KPK dengan undang-undang KPK yang baru. Bang Arsul? Ya, tentu
kami tidak boleh juga mengintervensi independensi KPK di dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum ya. Kami tentu memberikan catatan berdasarkan juga apa yang disampaikan oleh publik khususnya elemen masyarakat sipil ya. Standpoint yang disampaikan Pak Ali tentu itu sebuah sudut pandang. Tetapi kan yang kita harapkan penegakan hukum itu di dalam kemudian mengambil keputusan penegak hukum itu kan juga standpoint-nya tidak standpoint tunggal. Ya. Standpoint tunggal itu apa? Yang tadi saya sampaikan misalnya satu hal. Nah ini misalnya kalau ada orang ya yang tidak menghormati lembaga penegak hukum, jangan juga kemudian diberi treatment yang sama, dipanggil nggak pernah datang, bahkan nggak pernah merespon, itu satu. Yang kedua, ya karena ini basisnya itu adalah pendapat ya, dalam hal ini pendapat hukum MA yang tadi saya katakan tidak menganut asas jurisprudensi atau binding precedent, tetap ini juga mestinya penggalian terhadap kalau perlu walaupun tertutup ini di FGD kan jangan cuma 3 orang dibentuk, kan pasti juga banyak ya para ahli hukum pidana lainnya yang barangkali berbeda sudut pandang. Ya ini juga harus digali. Jadi kasus sepenting ini jangan hanya katakanlah 3, tapi juga grup lah ya, semacam kayak FGD. Secara tertutup tentu ya, karena ini terkait dengan penanganan perkara. Dan yang lebih penting lagi ya, saya kira ke depan kalau kami ini kan ingin menekankan prinsip kehati-hatian. Kewenangan memang diberikan tetapi tidak untuk dipergunakan secara gampangan, begitu loh kira-kira kan. Nah, yang paling penting lagi juga nanti treatment yang sama juga diberikan ya kepada banyak orang ya supaya jelas statusnya. Jadi supaya Mas Bunyamin katakanlah yang disebut sebagai orang yang turut bersama-sama itu jadikan tersangka, kalau tidak ada buktinya ya di SP3-kan. Bahwa kemudian Mas Bunyamin dan kawan-kawan itu mengajukan pra-peradilan, itu kita hormati juga hak hukumnya sebagai warga negara pencinta KPK, begitu kan? Nah, tapi ada kepastian hukum dan keadilan hukum di sini, ya, dan kemanfaatan hukum tentu. Karena 3 hal itulah yang menjadi tujuan dari penegakan hukum kita. Gitu. Oke, Mas Ali, Anda ingin menanggapi karena saya menangkap atau mungkin mencoba mewakili publik begitu. Betul juga yang berapa kali disampaikan oleh Bang Arsul Sani tadi, di mana rasa keadilannya ketika ini saya berpikir kan, jangan-jangan setelah SP3 ini berarti Samsul Nur Salim dan istrinya kemudian bisa tidak lagi ada di daftar pencarian orang dan kemudian bisa kembali ke Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Kira-kira begitu. Sementara dia udah dipanggil berapa kali nggak hadir, apa segala macam, apa bentuk pertanggungjawabannya? Di titik itu, bagaimana KPK kemudian nanti menjawab publik? Mas Ali. Begini Mas Bayu, sekali lagi bahwa pertimbangan dan kajian mendalam terkait sebelum SP3 dilakukan ini KPK benar-benar sangat memperhatikan apa yang menjadi konsekuensi ya ketika memutuskan untuk SP3. Gelar perkara sudah dilakukan sebanyak 3 kali juga ya, 3 kali dan seluruh dari gelar perkara ini diputuskan sama bahwa ini tidak bisa KPK melanjutkan perkara ini ke tingkat penyidikan lebih lanjut begitu ya. Kemudian tentu terkait dengan penghentian penyidikan ini di internal KPK ada beberapa perkara-perkara ya yang kemudian tersangka ataupun terdakwanya meninggal dunia. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga yang terdakwa berdasarkan dari dokter yang berkompeten terhadap ini menyatakan unfit to trial, ya tidak bisa dibawa proses persidangan. Persoalannya apa yang bisa dilakukan KPK dengan perkara-perkara semacam ini, begitu? Apakah kemudian tidak dihentikan? Kalau kemudian kita berbicaranya KPK tidak diberi kesempatan untuk menghentikan sebagaimana ketentuan di pasal 40. Tentu kepastian hukumnya tidak terjadi juga. Kepastian hukum sebagai tujuan dari penegakan hukum gitu ya.
Ini menjadi catatan penting saya kira. Saya tidak ingin masuk perdebatan apakah ini pelemahan KPK atau bukan dengan adanya pasal 40, tapi faktualnya ada beberapa tersangka dan terdakwa yang meninggal, tindak lanjutnya seperti apa gitu. Kalau kemudian tidak bisa dihentikan gitu ya. Karena kita tahu Mas Bayu, penghentian penyidikan sekali lagi tidak cukup bukti, kemudian juga bukan tindak pidana dan demi hukum. Demi hukum diantaranya adalah meninggal dunia dan daluarsa begitu. Oke. Mas Bayu, Boyamin. Ya. Supaya adil, maksudnya bukan dalam konteks seperti itu tadi penjelasan Pak Fikri. Kalau demi hukum apapun pasti itu sudah terjadi penghentian penyidikan seperti meninggal dunia, daluarsa ataupun nebis and idem. Mas Boyamin, saya jelaskan dulu Mas Bayu. Bentar, Ya, tidak, Mas Ali, saya boleh kasih kesempatan Mas Boyamin dulu ya. Oke. Setelah ini ke Anda lagi. Jadi itu satu. Kedua, apapun seperti menyambung Pak Arsul Sani tadi, ini kan kasus Samsul Salim ini sudah makan korban Urip Trigunawan dan Atalita Suryani waktu itu di OTT oleh KPK. Artinya pada posisi ini kan bagaimana mungkin kemudian endingnya kemudian tiba-tiba di SP3 oleh KPK sendiri gitu. Jadi ini yang berikutnya adalah saksi ahli yang diundang itu saya punya catatan. Satu saksi ahli itu pernah menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Klaten, pra-peradilan yang diajukan maki, beliau menjelaskan dan dibawa oleh termohon bahwa seseorang itu memang harus dihentikan, tapi oleh Pengadilan Negeri Klaten dinyatakan SP3-nya tidak sah dan diperintahkan dilanjutkan. Salah seorang tersangka, seorang dosen lah, saya tidak ingin nyebut namanya, tapi saksi ahli yang diundang KPK saya punya catatan seperti itu gitu loh. Jadi sesuatu yang menurut saya, versi saya tidak pro pemberantasan korupsi yang berkeadilan gitu loh, hanya berkepastian hukum yang tidak berkeadilan. Jadi ini saya punya catatan dan nanti waktu di pra-peradilan akan saya buka itu. Makasih Mas Bayu. Baik, kita tunggu nanti pra-peradilannya atau gugatannya. Mas Ali, Anda menanggapi sedikit, waktu saya terbatas, silakan. Iya Mas Bayu. Jadi begini ya, kalau kemudian Mas Boyamin mengatakan itu bisa dihentikan, dasarnya apa begitu ya? Kalau kemudian tidak ada pasal 40, sekalipun di KUHAP itu sudah jelas. Aduh, perdebatan ini artinya begini. Oke, begini, Mas sayang Bayu. waktunya. Oke, nanti Sekali lagi, ini menjadi penting. Lanjut sedikit, Mas Saya Ali. ingin katakan, menegakkan hukum itu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena ujungnya adalah keadilan untuk kita semua. Itu penting. Jangan kemudian menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Itu penting, Mas Bayu. Oke, baik. Itu standpoint-nya. Bang Arsul, sedikit saja. Komisi 3 akan memanggil dan lain-lain. Apakah ini kemudian bukan pelemahan terhadap KPK, tetapi semua dijalankan dengan baik? Persepsi masyarakat harus kita taruh di sebelah mana untuk ini? Singkat, Bang Arsul. Ya, saya kira kita harus adil melihat soal revisi Undang-Undang KPK. Jangan yang lihat kemudian soal sudut pandang pelemahan aja karena ada pasal 40. Kalau itu kan juga sudah dijawab oleh KPK ya, bahwa misalnya OTT 2 menteri dan lain sebagainya. Yang harus kita dorong Mas Bayu ke depan adalah agar itu tadi orang-orang yang namanya disebut turut bersama-sama dengan terdakwa itu dituntaskan. Jadi orang tidak boleh tersandera seumur hidupnya tanpa kejelasan, ya. Karena ini biasanya mempengaruhi. Kalau orang tersebut mau mengikuti proses seleksi jabatan publik, terus rekam jejaknya di KPK merah terus. Karena kan panselnya ikut minta rekam jejak dari KPK. Ini tidak bagus. Gitu. Ya, baik. Terima kasih untuk Bayu, sudut pandang atau standpoint. Ya, Bayu. Ya, Mas Boyamin, singkat ya. Sudah sering pra-peradilan tentang penghentian penyidikan material. Jadi tidak harus SP3, tapi bisa dikatakan sebagai bentuk penghentian. Jadi ini perdebatan pasal 40 itu dengan putusan-putusan yang saya menangkan tentang penghentian penyidikan material, perkara mangkrak atau perkara yang kemudian daluarsa, sudah otomatis itu sebenarnya. Ini perdebatan yang tidak produktif lagi, Mas Bayu. Terima kasih. Saya kira ini masukan-masukan untuk KPK, untuk Mas Ali. nanti Mas Bayu. Ya. Untuk RKUHAP, revisi hukum acara pidana kita. Baik, oke. Terima kasih Bang Arsul. Kita tunggu hasil diskusinya nanti dengan KPK. Mas Boyamin ditunggu gugatan pra-peradilannya. Saya rasa KPK juga menunggu ini sebagai sebuah materi baru. Jangan-jangan saya juga mencatat SP3 bukan tidak mungkin ya, Mas Ali. KPK akan mencabutnya kembali jika memang nanti memungkinkan. Masih kita lihat dan masih kami tunggu bersama. Terima kasih untuk wawasannya pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan
informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.